Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan.
Dan kami mau mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang supaya di sepanjang hari hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita sadari, supaya kita bisa memeriksa seluruh hidup kita. Kenapa kita harus memeriksa seluruh hidup kita? Sebab sebagai orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, pengharapan akan kehidupan kekal, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maka seharusnya kita hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Artinya di sepanjang hari hidup kita sudah tidak boleh berbuat salah lagi. Kita sudah tidak boleh berbuat dosa lagi. Tetapi persoalannya adalah selama ini kita memiliki pemahaman yang salah tentang hidup kekristenan yang sebenarnya. Artinya begini, banyak orang percaya yang memiliki pemahaman bahwa kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah ditebus dan pasti nanti kalau kita mati akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, memang benar orang yang percaya kepada Kristus akan memiliki pengharapan untuk diterima di dalam kerajaan sorga. Tetapi bukan berarti masuk sorga itu gratis. Perhatikan itu, kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi selama kita masih hidup di dunia ini. Karena kita ini sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu membuat kita semua yang berada di dalam Kristus dipandang sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Membuat kita semua memiliki pengharapan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 15, kalau kita membaca ayat 17 dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita akan tetap dipandang sebagai orang-orang yang berdosa. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Ini artinya pada akhirnya kehidupan manusia di dunia ini hanya menunggu waktu untuk dibuang ke dalam api kekal akibat dari dosa manusia pertama yang membuat pada akhirnya manusia semua hidup di dalam dosa. Lalu di dalam ayat 18 dikatakan begini, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Perhatikan itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang-orang yang ada di dalam Kristus pun akan binasa. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Lalu di dalam ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Di dalam ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa kebangkitan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan kepada kita pengharapan yang sangat besar. Oleh karenanya, sebagai orang percaya kita harus melihat bahwa anugerah yang kita terima dari Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu bernilai, begitu berharga. Sebab oleh kebangkitan Tuhan Yesus itulah kita dipandang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal oleh kebangkitannya dari antara orang mati yang membuat kita dipandang benar di hadapan Allah, maka sekarang maukah kita menukar keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus itu hanya dengan hidup menikmati dunia ini dan tetap hidup berbuat salah, tetap hidup berbuat dosa? Saudaraku, ingat sudah saya singgung di awal tadi, upah dosa itu ialah maut. Jadi masuk surga itu tidak gratis. Kalau kita sudah menerima pengharapan itu, mari kita berjuang menjaga keselamatan itu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa dipandang sebagai orang yang benar. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara perhatikan itu. Mengerjakan keselamatan itu artinya kita harus menjaga seluruh gerak kehidupan kita. Saya katakan seluruh gerak kehidupan kita. Supaya apa yang kita lakukan itu setiap hari, semuanya itu dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Apa yang kita lakukan itu, semua itu dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak berjuang di sepanjang umur hidup kita untuk tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kehidupan kita tidak layak di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu. Saya harus tekankan sekali lagi. Untuk menjadi berkenan di hadapan Allah itu tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi harus ada usaha, harus diperjuangkan saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Dan ini bukan perjuangan yang gampang. Sebab di sepanjang hari hidup kita, kita harus berjuang untuk benar-benar menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Kita harus berjuang terus hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Hidup benar-benar benar. Tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Karena di ujung kehidupan kita nanti saudaraku, hidup kita harus ditemukan benar-benar sempurna. Ya, ada dalam kekudusan hidup, kudus seperti Allah yang kudus, barulah kita layak menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi ini yang harus kita perjuangkan di sepanjang hari hidup kita, bukan yang lain. Benar bahwa kita masih punya tanggung jawab atas hidup yang kita jalani di dunia ini. Tetapi percayalah saudaraku, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita menjaga kesucian hidup kita, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari-hari hidup kita
Allah Bapa di sorga juga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, sehingga Bapa di sorga akan mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan kita dan keperluan kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, yang harus kita perjuangkan adalah kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang harus kita perjuangkan adalah perkenanan hidup kita di hadapan Allah. Itu lebih daripada apapun. Karena pada akhirnya di kekekalan nanti, setiap kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Jadi saudaraku, sekarang kita bisa mengerti kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk merubah diri, mengerjakan keselamatan, menjaga anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, supaya ketika berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita dipandang sebagai orang-orang yang benar di dalam Kristus, karena kehidupan kita sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami disadarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kami mau berubah dan kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Bapa berikan kepada kami sampai detik ini. Kami mau berjuang untuk tetap hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Bapa, supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.